Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ini, ada 2 komentar ya. Tak jadikan satu materi. Kalau puasa mutih 1 minggu, hari terakhir tidak pati geni, itu bagaimana energinya? Enggak apa-apa gitu ya. Ya. Enggak masalah ya. Enggak usah pati geni, enggak masalah. Ya. Jadi gini ya, teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak akan pernah terpuaskan. Itu kaitannya dengan pertanyaan laku, tapi Anda tidak melakukan. Ya, ingat ya. Anda punya pertanyaan ya. Yang itu jawaban dari saya tidak akan pernah memuaskan Anda. Kecuali Anda melakukan, baru Anda akan bisa membuktikan. Mental semacam ini harus Anda miliki. Saya juga sama seperti Anda. Ya, tapi bedanya saya lakukan, saya buktikan. Ya. Jadi ketika saya ada sebuah keilmuan gitu ya. Keilmuan yang katakanlah saya tertarik, misalkan puasa ngebleng pati geni 3 hari 3 malam enggak tidur. Karena saya tertarik gitu ya. Timbul tanya. Ya, saya tanya ke si A, reaksinya gini, si B gini, tambah bingung. Saya coba sendiri bagaimana reaksinya gitu. Akhirnya apa? Terjawab sudah pertanyaan saya dan saya puas. Kenapa? Saya mengalami sendiri. Lah, teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ini yang harus Anda lakukan gitu loh ya. Ini yang Anda harus terapkan. Ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, mau pakai puasa mutih, jalani saja puasa mutih. 24 jam. Puasa mutih itu 24 jam. Ya, mulai jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya itu 1 hari. Misalnya hari ini hari Selasa, nanti jam 5 sore start makan nasi putih 1 piring. Minum 1 piring. Besok jam 5 sore baru makan lagi 1 piring. Itu nanti tidak akan habis Anda 1 piring gitu. Kalau airnya kurang tidak apa-apa, nambah tidak apa-apa. 2 gelas, 3 gelas tidak apa-apa, supaya tidak dehidrasi. Ya. Tapi nasinya itu nanti akan berkurang. Saya dulu 3 hari itu sudah nasi itu tidak bisa masuk. Tapi air. Ini sangat luar biasa. Ya. Jadi ketika Anda bertanya tentang sebuah laku, reaksi, energi, ya, tentang sebuah energi, ya, maka Anda harus melakukan. Tujuannya supaya apa? Supaya Anda bisa membuktikan apa yang menjadi pertanyaan Anda. Terus juga komentar saudara kita ya. Puasa mutih 1 minggu. Bukan ini sudah ya. Tidur apa bisa dikatakan menetralkan diri? Tidak. Ya. Kita itu mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, supaya kita itu menetralkan diri. Dengan tidur. Masa mau Anda tidur terus? Nah, biasanya kalau Anda menetralkan diri, ya, perasaan Anda kepada target ketika tidur, maka target akan masuk ke alam mimpimu. Apakah Anda bisa netral? Loh, bukti bahwasanya Anda mimpi, ya, mimpi ketemu target. Saya habis mengamalkan amalan pengasihan. Tiba-tiba di alam mimpi saya bisa merasakan itu. Ya. Di alam mimpi saya merasakan atau ketemu dengan target. Mimpi berhubungan dengan target. Nah, itu kan tanda Anda tidak bisa netral. Ataupun walaupun bukan target. Mimpi dengan wanita lain. Itu kan juga sama. Ya. Jadi menetralkan diri dalam kondisi sadar. Ya. Kita harus melatih dalam kondisi sadar.
ya akan sangat sulit dalam kondisi alam bawah sadar. Apakah Anda bisa mengendalikan mimpi? Ya. Kecuali lucid dream ya. Kita bisa mengendalikan mimpi itu lucid dream. Bisa ini terjadi. Ya. Paham ya dengan materi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman ya, kampus ilmu hikmah, pentingnya kita itu mengendalikan rasa kita ya. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, kita perlu mengendalikan rasa gitu ya. Artinya supaya kita tidak terobsesi, supaya kita tidak terjebak ya. Supaya kita tidak terobsesi, supaya kita tidak terjebak oleh pikiran-pikiran liar kita ya, terhadap target. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini, pemahaman hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.